Halo semua, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai teks deskripsi. Tetapi untuk hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks deskripsi. Jadi kalau kamu ingin mengetahui apa aja sih kaidah kebahasaan teks deskripsi, silakan disimak ya. Sesuai dengan judul video kita hari ini, yaitu kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, perlu kamu ketahui ada beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks deskripsi. Di antaranya yang pertama ya, kalimat berisi penjelasan terperinci. Jadi, kalau kita membaca sebuah teks deskripsi, kita akan menemukan sebuah teks yang di dalamnya ada paragraf. Perlu kamu ketahui bahwasanya sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Perbedaannya apa, Bu? Perbedaannya adalah kalau kalimat utama itu menjadi ide pokok ataupun dasar dalam pengembangan sebuah teks. Sementara kalimat penjelas berisi mengenai perincian atau uraian mengenai kalimat utama yang akan dijelaskan. Itulah perbedaannya. Adapun contoh dari kalimat utama dan kalimat penjelas adalah sebagai berikut ya, silakan diperhatikan. Bagas adalah anjing kesayanganku. Setiap hari, dia tidak pernah lupa meminta tulang kepadaku. Jika sudah diberikan, dia akan melompat kegirangan sambil menjulurkan lidahnya. Di sana jelas-jelas terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang mana, Bu, kalimat utamanya? Kalimat utamanya terdapat di kalimat yang pertama, yaitu Bagas adalah anjing kesayanganku. Itu kalimat utamanya yang menjadi ide pokok ataupun dasar dalam pengembangan paragraf. Sedangkan kalimat penjelasnya terdapat di dalam kalimat yang kedua dan ketiga. Itu yang menjelaskan tentang si Bagas yang menjadi topik pembicaraan saat itu. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan pilihan kata emosi. Di sana ada kata emosi ya. Apa sih, Bu, arti kata emosi? Kata emosi adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan si penulis. Jadi di sana kita bebas ya mengekspresikan bagaimana perasaan kita saat itu. Apakah gembira, senang, sedih, kecewa, heran, takjub, atau bagaimana? Nah, itu maksudnya. Adapun contoh dari kata emosi seperti banyak wisatawan yang takjub melihat keindahan pantai Trikora Tanjung Pinang. Nah, di sana ada kata takjub. Takjub merupakan contoh dari kata emosi. Paham ya? Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kata berimbuhan. Di sana ada kata imbuhan. Apa sih, Bu, arti imbuhan? Imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata, baik di depan, di tengah, di belakang, atau depan dan belakang. Biasanya dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah-istilah tersebut seperti berikut. Prefix adalah imbuhan di depan. Biasanya kita bisa menggunakan contoh seperti bermain. Bermain berarti imbuhannya ber. Paham ya? Sementara infix adalah imbuhan yang terdapat di tengah. Seperti imbuhan gemetar. Di sana ada imbuhan M. Jika E sama M kita hilangkan menjadi getar. Paham ya? Gemetar kita hilangkan E sama M menjadi getar. Getarnya itu adalah kata dasarnya. Kata imbuhannya apa? Gemetar. Itu infix ya. Kemudian sufiks. Sufiks adalah bagian atau imbuhan yang terdapat di bagian akhir. Seperti kita kenal dengan nama ibunda. Ibu kata dasar, da itu imbuhannya. Paham ya? Sementara konfiks. Konfiks biasanya adalah imbuhan yang terdapat di awal dan di akhir, di depan dan di belakang. Apa contohnya, Bu? Seperti mencintai. Di sana ada imbuhan me sama i. Dengan kata dasar cinta. Paham sampai di sini ya? Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata bersinonim. Kata sinonim adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama.
Apa contohnya, Bu? Seperti ini. Mati sama dengan meninggal. Ya, cantik sama dengan elok. Pemandangan sama dengan panorama. Hewan sama dengan binatang. Nah, seperti itu. Itulah contoh dari sinonim. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan kata depan. Di sana ada kata depan. Kata depan adalah kata yang terletak di depan kata benda atau nomina. Adapun contoh atau kata depan yang populer yang bisa kita gunakan dalam penulisan bahasa Indonesia seperti di, ke, dari, sama pada. Di, ke, dari, pada itu adalah istilah kata depan yang populer di SMP. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan huruf kapital. Kamu tentunya tahu dong ya, kapan dan di mana kita menggunakan huruf kapital. Huruf kapital biasanya terletak pada awal kalimat atau dalam penulisan nama orang, nama kota, nama tempat, nama negara, atau nama singkatan. Seperti ini contohnya. Ayah pulang dari Jakarta pada hari Rabu. Di sana ada kata ayah. Ayah terdapat di awal kalimat. Di sana juga ada hari, hari Rabu. Rabu di sana juga menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena itu nama hari. Jadi wajib menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua yaitu adik masuk SD tahun 2022. Di sana ada kata adik. Adik awal kalimat ya, udah pasti huruf besar. Dan di sana ada kata SD. SD adalah singkatan dari sekolah dasar. Nah, itu juga menggunakan huruf besar atau huruf kapital ya. Kemudian ada lagi contoh yang lainnya. Kakek telah menetap di Belanda. Di sana ada kata kakek dan Belanda. Kakek udah pasti ya huruf besar karena apa? Di awal kalimat. Sementara Belanda adalah nama negara dan itu juga wajib huruf besar. Sampai di sini paham ya? Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, kalau kamu baru menjumpai channel saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.